warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurul Sasabila Yulandia, NIM 19211101100 dari kelas Pengendalian Vektor dan Rodent D. Jadi di video kali ini aku akan melakukan proses identifikasi dan pengawetan pada beberapa nyamuk yang telah aku temukan. Sebelum kita memulai praktikum, alangkah lebih baiknya kita menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, kita membutuhkan sarung tangan, kemudian ada masker, ada ballpoint, ada penggaris, kemudian ada kertas untuk pengukuran, ada cotton bud, kemudian ada kutek bening, ada larutan aseton, kemudian ada gelas plastik yang di dalamnya berisi nyamuk dan beberapa daun hidup nyamuk yang berhasil ditemukan, kemudian ada gabus, dan terakhir ada figura yang telah saya hias. Kita mulai praktikum, kita harus menyingkirkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian kita melanjutkan memakai alat perlindungan diri seperti sarung tangan dan masker. Selanjutnya, kita mulai proses pengawetan dengan mengambil beberapa nyamuk, pupa, larva yang telah ditemukan. Kemudian kita siapkan larutan aseton dan beberapa cotton bud. Kita letakkan nyamuk, larva, dan pupa yang telah ditemukan di atas styrofoam. Nah, kemudian kita buka asetonnya. Kemudian kita ambil cotton bud dan ambil sedikit larutan aseton, kemudian kita teteskan ke nyamuk, pupa, dan larva yang telah kita temukan sebagai proses mematikan nyamuk. Nah, lakukan hal tersebut secara berulang hingga semua nyamuk, larva, dan pupa mati. Nah, langkah selanjutnya kita ambil kutek kuku bening, kemudian kita oleskan ke bagian tubuh nyamuk, larva, dan pupa agar menjadi kaku. Nah, proses selanjutnya adalah proses pengukuran morfologi nyamuk, larva, dan pupa. Jadi masing-masing diukur berdasarkan panjang dan lebar. Untuk nyamuk diukur juga bagian panjang kaki nyamuk. Lakukan pengukuran secara berulang dengan teliti dan cermat agar proses pengukuran berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, proses selanjutnya adalah proses pengemasan nyamuk, larva, dan pupa. Jadi, pada proses pengemasan kali ini kita perlu menyiapkan figura yang telah dihias dan kutek kuku bening untuk penempelan nyamuk ke dalam kertas yang telah disediakan dalam figura. Dan juga cotton bud untuk mengambil nyamuk dan meletakkannya di atas kertas. Nah, lakukan proses tersebut secara hati-hati agar kaki nyamuk tidak lepas dari tubuhnya. Nah, ini dia teman-teman hasil pengawetan vektor nyamuk yang berhasil diawetkan. Ini yang terakhir, kita menuju pada proses identifikasi vektor nyamuk. Jadi di sini saya menemukan dua vektor nyamuk dengan jenis yang berbeda. Yang pertama ada nyamuk culex dan yang kedua ada Aedes aegypti, di mana saya berhasil menemukan daur hidup dari nyamuk culex. Nah, di mana daur hidup nyamuk dikenal dengan daur hidup sempurna. Dia mengalami 4 fase pertumbuhan dimulai dari telur, larva, pupa, hingga dewasa. Di mana daur hidup dari nyamuk culex dimulai dari telur, larva, pupa, hingga dewasa.
Nyamuk culex ini merupakan jenis nyamuk yang sering kita jumpai di sekitar rumah kita dengan ciri-ciri berkepala hitam dengan badan yang belang-belang berwarna hitam. Kemudian nyamuk kedua yang berhasil saya temukan adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, di mana nyamuk Aedes aegypti ini merupakan nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah dan sering dijumpai pada pagi hingga sore hari. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.